Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2076. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menyewa gua? Kincen menjawab, "Ya, benar. Kami akan tinggal di sini sementara. Jadi, Kincen hanya perlu membeli tempat tinggal saja." Menurutnya perkataan lelaki tua ini sangat menarik. Sebagai organisasi bawahan dari Istana Tuan Kota, Istana Tuan Kota harusnya dapat mengetahui beberapa sikapnya terhadap kota Nanyuan dengan menyewa atau membeli sebuah gua. "Oke, baik, kedua tuan. Gua yang Tuan pesan telah disiapkan kota Nanyuan untuk para kaisar yang berkuasa. Semuanya terletak di area inti kota Nanyuan, di mana tempat hukum alam semesta dapat dirasakan dengan paling jelas. Tolong keduanya untuk mengikutiku," kata orang tua itu. Dia mengangkat tangannya, dan kemudian terdengar suara mendengung. Kemudian sekelompok cahaya besar muncul di aula. Kelompok cahaya itu menyebar dengan jelas menunjukkan struktur kota Nanyuan. Orang tua itu kemudian mengetuk sebuah bagian tertentu, dan seketika di area itu ada pola 3 dimensi yang dengan jelas muncul. Dalam persepsi Kincen di ruang itu, arah dan ukuran beberapa gua tempat tinggal dicatat satu persatu. Berapa jumlah gua yang ada di setiap kawasan gua, mana yang berpenghuni, dan gua mana yang kosong, semuanya disajikan satu persatu. Orang tua itu kembali menjelaskan kepada Kincen apakah ingin menyewa gua ukuran kecil atau ukuran besar. Dia juga menjelaskan beberapa hal lainnya secara detail kepada Kincen dengan sabar. Kincen pun meliriknya dan harus mengatakan bahwa struktur gua di kota Nanyuan sangat sempurna. Banyak gua yang sepenuhnya menyelimuti aliran pasang surut hukum kosmik di area inti kota Nanyuan. Merasakan laut kosmik, gelombang hukum mengalir yang sangat bermanfaat bagi kultivasi. Apalagi sebagian besar gua dalam persepsi sudah berpenghuni dan tidak banyak yang tidak berpenghuni. Akan sangat menakutkan jika area inti ini dihuni oleh kaisar yang kuat, gumam Kincen dengan diam-diam. Ini tentu saja merupakan jumlah yang mencengangkan. "Mengapa kita tidak menyewa gua yang lebih besar?" kata Saroye. "Oh, apakah kamu yang membayar?" kata Kincen. Dia melirik Saroye. Mendengar itu Saroye pun tertegun. Namun Kincen terlalu malas untuk memperhatikannya. Kincen menggerakkan tangan kanannya dan salah satu gua tiba-tiba menyala. Ini dia. Kincen memilih gua yang lebih kecil. Itu yang agak jauh, tapi tepat itu berada di area utama arus pasang surut hukum laut alam semesta. Pada saat yang sama, informasi tentang gua ini juga muncul di benak Kincen. Seluruh gua memiliki keliling 100.000 km dengan pegunungan dan sungai yang tersebar di seluruh gua. Terdapat juga yang megah dan terdapat ruang bawah tanah yang sangat besar di bawah aula yang dapat digunakan untuk latihan dan kompetisi. Kemudian lelaki tua itu menjelaskan bahwa gua ini cukup kecil dan mungkin tidak akan cocok dengan binatang laut kosmik. Orang tua itu mengingatkan bahwa Saroja adalah binatang komodo kosmik. Dia sangat besar. Namun Kincen menjelaskan bahwa tubuh fisik orang kuat itu adalah sekumpulan hukum yang mana itu dapat diubah dengan bebas. Mengapa dia harus khawatir dengan ukuran yang kecil? Kincen pun memutuskan untuk tetap membeli gua ini. Kemudian orang tua itu menjelaskan bahwa gua nomor 6199, biaya pembeliannya itu adalah 10.000 kristal kaisar. Selain itu setiap era diperlukan biaya pemeliharaan 100 kristal kaisar, kata orang tua itu. Dia berbicara. Mendengar itu Kincen pun melambaikan tangannya dan segera 10.000 kristal kaisar melayang keluar dan langsung muncul di depan orang tua itu. Kristal kaisar ini diambil sebelumnya oleh Kincen dari Presiden Juwo, dan total ada 100.000 kristal kaisar. Tiba-tiba saja 10.000 dikeluarkan, tampaknya tidak banyak sama sekali. Akan tetapi perlu dicatat bahwa orang kuat seperti Kaisar Piton, wakil presiden Asosiasi Tengkorak dan Tulang, hanya memiliki kekayaan 50.000 kristal kaisar setelah bertahun-tahun.
mendapatkannya dengan mempertaruhkan nyawanya kepada asosiasi tengkorak dan tulang. Dan alasan mengapa Kincen tidak membeli gua yang lebih besar adalah karena itu tidak diperlukan. Tuan, ini adalah token akses Anda, silahkan ambil. Mulai sekarang gua nomor 6199 di distrik Yanjia ini akan menjadi kediaman pribadi Anda, kata pria tua itu. Dia pun menoleh untuk melihat wanita yang bermartabat. Orang tua itu memerintahkan wanita ini untuk menjadi pemandu Kincen. Wanita bangsawan berjubah merah itu pun membawa Kincen dan rombongannya dan diam-diam mengangguk dan lalu memberi hormat kepada Kincen dan Saroye, lalu berkata, "Kedua tuan, silahkan ikuti aku." Setelah mengatakan itu, wanita itu pun membawa Kincen dan Saroye dan segera meninggalkan istana Siloan dan menuju ke gua. Pria tua itu dengan hormat mengirim keduanya ke pintu. Setelah melihat keduanya pergi, dia segera berbalik dan pada saat yang sama menyampaikan informasi sebelumnya tentang tempat ini dan segera melapor ke istana tuan kota tanpa ada kelalaian. Membeli tempat tinggal gua, apakah ini berarti pihak lain akan tinggal di kota Nanyuan secara permanen dan mendaftar langsung di istana Daiki kita? Apakah itu berarti pihak lain tidak memiliki niat buruk terhadap kota Nanyuan kita? Setelah pemanggilan, lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah bekerja di istana ini selama bertahun-tahun, dia secara alami memiliki sepasang mata yang berapi-api. Aku hanya ingin tahu bagaimana Tuan Istana Kota akan memperlakukan kaisar yang kuat ini, kata orang tua itu. Dia berkata dalam hati, jika itu hanya seorang kaisar biasa, kota Nanyuan tidak akan memperhatikannya sama sekali. Akan tetapi sekarang keduanya adalah orang kuat yang bisa melawan salah satu dari 10 kekuatan gelap seperti Presiden Juwo dari Asosiasi Tengkorak dan Tulang. Dan bahkan orang ini juga memiliki binatang komodo. Dan jika konfrontasi antara banyak kekuatan di kota Nanyuan, maka kemungkinan besar hal itu akan berdampak kecil pada struktur kekuasaan kota Nanyuan. Tuan Istana Kota harus melakukan pekerjaan dengan baik dalam pengendalian resiko ini. Saat ini di bawah kepemimpinan wanita bangsawan, Kincen dan kelompoknya dengan cepat tiba di inti kota Nanyuan dan lalu melihat guanya di kejauhan. Wanita itu pun memberi hormat dengan hormat. Yang mulia, Anda hanya perlu mengaktifkan token untuk memasuki ruang gua ini. Kincen pun segera mengaktifkan tokennya dan boom, sebuah kabut di kehampaan. Di depannya ada sebuah gua megah dan besar yang muncul di depannya gua itu. 100.000 kilometer dengan berbagai gunung terbentang di seberangnya dan juga berbagai tanaman subur. Pohon-pohon kuno berdiri tinggi dan megah. Selain itu di dalam gua ada juga pola rahasia yang menyala. Itu adalah kunci untuk mengendalikan pola rahasia ini. Ini adalah tanda di tangan Kincen. Tingkat Kaisar. Kincen pun mengangguk, pantas saja harganya begitu mahal. Karena mempertahankan formasi gua seperti itu membutuhkan banyak energi. Lagi pula nilainya 10.000 kristal kaisar. Apakah 10.000 kristal kaisar terlalu banyak? Kincen pun menoleh untuk melihat ke arah Saroye. Dia berasal dari klan Komodo, kan? Saroye diam-diam melirik wanita bangsawan itu dan berkata melalui pesan suara, Tuan, Anda tidak tahu sesuatu peraturan kami. Ahli waris tidak boleh membawa terlalu banyak properti saat kami pergi keluar untuk pelatihan. Kami harus mendapatkannya sendiri, jadi saya hanya memiliki total 10 atau 20.000 kristal kaisar di tubuh saya, kata Saroye. Saroye ini sebenarnya lebih miskin darinya. Kincen menghela napas. Jika aku tidak membuat diriku terkena dalam pengalaman ini dan menjadi pewaris klan Komodo, maka aku harus kembali dan mewarisi harta keluarga itu akan terlalu sulit. Sementara pada saat ini di depan papilun gelap kuno di kota Nanyuan, sesosok muncul diam-diam menunjukkan token dan segera berjalan ke loteng. Presiden Juwo, angin apa yang telah membawamu ke sini? Apakah itu di menara tempatku? Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar menyambut Presiden Juwo. Hahaha. Menara Tianwei menyambut pengunjung dari segala penjuru. Kenapa Anda tidak menyambut saya, Presiden dari Asosiasi Tengkorak dan Tulang? Apakah Anda tidak menganggapnya serius dan hanya tertawa? Ya, memang baik bagi Menara Tianwei kami untuk menyambut pengunjung dari segala penjuru. Akan tetapi Asosiasi Tengkorak dan Tulang Anda dan Menara Tianwei kami sama-sama merupakan organisasi pembunuh.
dan ketua tidak boleh bekerja sama dengan menara Tianwei kami. Kemudian Presiden Zhuo berkata sambil tersenyum, meskipun Asosiasi Tengkorak dan Tulang kami dan Wen Tian sama-sama merupakan organisasi pembunuh, namun Asosiasi Tengkorak dan Tulang kami hanyalah sebuah organisasi pembunuh kecil di kota Nanyuan. Kami hanya berakar dan bertahan di kota Nanyuan. Bagaimana bisa kami bersaing dengan menara Tianwei? Dan tidak mungkin bisa dibandingkan dengan menara Tianwei. Jika dibandingkan dengan menara Tianwei adalah sebuah organisasi pembunuh tertinggi di seluruh alam semesta. Dan di depan menara Tianwei, saya, Asosiasi Tengkorak dan Tulang, hanyalah sebuah kunang-kunang di depan bulan yang cerah, kata Presiden Zhuo. Menara Tianwei cabang dari Tianwei Tian, sebuah organisasi pembunuh terbesar di alam semesta. Organisasi Tianwei adalah kekuatan tertinggi yang terkenal di seluruh laut semesta. Ia memiliki latar belakang yang sangat menakutkan. Dikabarkan bahwa dia memiliki hubungan dengan beberapa kekuatan kuno di laut semesta dan memiliki pengikut yang luar biasa. Dan menara Tianwei di kota Nanyuan itu merupakan cabang dari Tianwei Tian di laut semesta selatan. Karena organisasi pembunuh seperti Tianwei Tian memiliki reputasi seperti itu di lautan alam semesta. Jadi wajar saja jika organisasi tersebut seperti Papilun Abadi dan juga memiliki segala jenis bisnis yang harus dilakukan, sehingga memiliki cabang di banyak tempat di laut alam semesta. Cabang-cabang ini umumnya digunakan untuk mendapatkan keuntungan besar dari lautan alam semesta dan juga digunakan untuk mengumpulkan informasi dan melatih orang-orang baru. Dibandingkan dengan organisasi seperti menara Tianwei, meskipun Asosiasi Tengkorak dan Tulang memiliki reputasi yang kuat di kota Nanyuan, tapi nyatanya kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Tentu saja di tempat kecil seperti kota Nanyuan, Asosiasi Tengkorak dan Tulang dapat didirikan di sini. Jadi secara alami mereka memiliki cara untuk bertahan hidup sendiri. Hahaha, menarik. Saat suara itu turun, sebuah sosok gelap tiba-tiba muncul di depan Presiden Zhuo. Saya bertanya-tanya mengapa Presiden Zhuo datang ke sini kali ini. Kata orang ini, dia berjubah hitam, dia bernama Tian Weilu. Tian Weilu, Anda pasti sudah mendengar tentang kejadian hari ini di gerbang kota selatan. Kata Presiden Zhuo, dia berkata sambil tersenyum. Presiden Zhuo ingin saya, Papilun Tianwei, menangani kedua orang itu untuk Anda, kan? Kata bayangan hitam Tian Weilu, dia mencibir kepada Presiden Zhuo. Akan tetapi kemudian Presiden Zhuo mengatakan bahwa ini adalah sebuah bisnis. Oh, bisnis? Tian Weilu menjadi tertarik. Jika ada bisnis, maka menara Tianwei-nya akan melakukannya. Presiden Zhuo tersenyum. Saya ingin tahu berapa harga yang akan ditawar oleh menara Tianwei. Tian Weilu mengerutkan kening dan mencibir. 1 juta kristal kaisar. Selama Presiden Zhuo bersedia mengeluarkan 1 juta kristal kaisar, maka saya, menara Tianwei, akan setuju untuk membunuh kedua orang itu. Apa 1 juta? Kata Presiden Zhuo. Dia menjadi terkejut. Mata Presiden Zhuo menyipit dan wajahnya berubah jelek. Mengapa begitu mahal? Anda tahu Kaisar Piton dari Asosiasi Tengkorak dan Tulang hanya mampu membelinya. Jumlahnya hanya 50.000 kristal kaisar. Meskipun banyak darinya dikonsumsi dalam kultivasi, tapi 1 juta kristal kaisar itu jelas merupakan jumlah yang sangat besar. Hanya untuk harga ini, 1 juta kristal kaisar tidak banyak, kan? Kata Tian Weilu, dia berkata dengan dingin. Dia menjelaskan asal-usul Qingchen sangat misterius. Hanya dalam beberapa detik dia langsung dapat mengambil hati Kaisar Piton dan hati Kaisar Lipan dari Asosiasi Tengkorak dan Tulangmu. Metode semacam ini benar-benar merupakan metode yang hanya dapat digunakan oleh Kaisar Agung tingkat puncak jangka menengah. Selain itu, orang ini pandai dalam bidang kekuatan ruang angkasa. Mungkin lebih sulit lagi untuk bisa membunuhnya daripada seorang kaisar biasa. Belum lagi orang ini tidak takut padamu, Presiden Zhuo. Belum lagi apakah dia menggertak atau dia memiliki kekuatan yang nyata. Tentu saja menara Tianwei kami harus berhati-hati dan memperlakukannya sebagai orang kuat yang setingkat denganmu.
Dan Presiden Zhuo, Anda harus tahu membunuhnya seberapa sulitkah itu. Ini setara dengan menghancurkan asosiasi tengkorak dan tulang Anda. Apakah menurut Anda 1 juta kristal kaisar terlalu banyak? Kata Tian Weilu. Mendengar ini wajah Presiden Zhuo menjadi muram. Tian Weilu benar-benar pandai dalam menyelesaikan rekeningnya. Kemudian Tian Weilu berkata lagi dengan ringan, dan itu adalah harga untuk membunuh Qin Chen saja. Akan tetapi jika Anda ingin membunuh Saroja juga pada saat bersamaan, maka biayanya akan lebih mahal lagi. Itu hanya harga untuk 1 orang saja. Dia menjelaskan bahwa jika ingin menghabisi Saroja dari klan Komodo, maka Presiden Zhuo harus menambahkan 1 juta kristal kaisar lagi. Karena bukan masalah kekuatan Saroja yang berada di bawah Qin Chen ataupun tidak sebaik puncak Kaisar Agung tahap menengah. Akan tetapi menara Tianwei masih menginginkan 1 juta kristal kaisar. Itu ditetapkan berdasarkan latar belakang dari Saroja yang berasal dari klan Komodo. Karena terlepas dari apakah dia adalah sosok inti dari klan Komodo, namun selama dia dibunuh, maka menara Tianwei harus menanggung sebab dan akibat. Dan dari 1 juta kristal kaisar, apakah menurut Anda itu terlalu banyak? Kata Tian Weilu. Hahaha. Wajah Presiden Zhuo menjadi muram. Dia tersenyum masam untuk waktu yang lama dan dia tiba-tiba tertawa. Menarik, tidak heran menara Tianwei bisa begitu besar di lautan kosmik ini, sungguh luar biasa. Namun kemudian Presiden Zhuo menjelaskan bahwa dia akan membayar menara Tianwei senilai 50.000 kristal kaisar. Kemudian Presiden Zhuo menjelaskan bahwa dia tidak ingin menahan Tian Weilu untuk bisa membunuh Qin Chen, akan tetapi Presiden Zhuo hanya perlu menara Tianwei untuk mengetahui tingkat kekuatan Qin Chen dan juga metode andalan Qin Chen, dan dia akan memberikan 50.000 kristal kaisar untuk mengetahui identitas sebenarnya dari Qin Chen. Mendengar itu Tian Weilu tiba-tiba berdiri. Presiden Zhuo, apakah Anda sedang mempermainkan menara Tianwei saya? Seketika aura menakutkan tiba-tiba memenuhi udara. Namun Presiden Zhuo nampak tenang dan berkata tanpa tergerak sedikit pun. Oh, beraninya aku mempermainkan menara Tianwei. Meskipun 50.000 kristal kaisar tidak banyak, tapi seharusnya tidak sulit untuk mengetahui metode lawan, bukan? Dan ada begitu banyak ahli di menara Tianwei. Tidak bisakah mereka melakukan ini juga? Presiden Zhuo memandang Tian Weilu sambil tersenyum. Dan juga, selain 50.000 kristal kaisar ini, jika menara Tianwei dapat melakukan ini, maka saya bersedia berbagi informasi yang sangat bagus dengan menara Tianwei. Kata Presiden Zhuo, dia berkata sambil tersenyum. Dia menjelaskan bahwa informasi ini sangat besar. Informasi ini terkait dengan mantan penguasa besar laut alam semesta selatan. Dan setelah tersebar, saya khawatir hal itu akan menimbulkan sensasi di seluruh laut semesta selatan. Dan bahkan mungkin akan menarik perhatian orang-orang yang tamak dari kerajaan Yong dan juga kerajaan dewa. Dan juga kekuatan-kekuatan lainnya. Dan saya yakin menara Tianwei pasti akan tertarik dengan informasi ini.